Oke deh. Baik ya, kita kembali. Jadi ini pokok-pokok bahasan kita yang utama adalah konsep sistem dan sistem informasi. Saya rasa sekarang ini teknologi sudah merambah kemana-mana ya, bukan hanya Anda sebagai mahasiswa, juga orang tua itu bersentuhan juga dengan teknologi ya. Paling enggak orang tua itu bermain WhatsApp, bermain WhatsApp. Jadi tidak semua orang suka dengan WhatsApp juga, apa namanya, selain tidak suka ya juga kadang ewuh pakowuh ya, kalau orang Jawa itu gitu. Tapi macam-macam ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi kalau sudah pegang WhatsApp maka mereka biasanya ya sudah bersentuhan dengan SIM. SIM loh, kok pakai WhatsApp aja kok pakai SIM sih. Nah, paling tidak kita belajar ini ya, cuman mengelola ya sistem informasi, mengelola. Manajemen kan bahasa Indonesianya mengelola ya. Ada kalanya orang tua kita itu juga bermain Facebook ya, Facebook. Rupanya Facebook itu saya lihat yang bermain orang-orang tua, yang sedangkan anak-anak itu mungkin bermainnya di Instagram gitu ya. Instagram atau kalau yang sebaya ini mungkin di Twitter gitu ya. Nah, banyak kan orang-orang tua bermain di Facebook itu saya lihat di alma mater IPM itu. Ternyata orang-orang tua semua ini yang main. Jadi itu juga sudah paling tidak dia sudah mengenal SIM. Baik, apa sih SIM itu? Konsep dasarnya ditinjau dari 3 fase ya, 3 frasa, 3 kata. Ya, frasanya antara lain sistem itu sendiri, kemudian informasi dan manajemen. Sistem, jadi kita definisikan apa itu sistem. Biasanya sistem itu kumpulan dari beberapa elemen. Kalau informasi, kumpulan dari data yang terorganisir. Kalau manajemen, ya pengelolaan. Itu ya. Kira-kira apa sih? Baik, kita cek di sini sistem ya sekumpulan unsur elemen yang saling berkait ya, atau terorganisir, saling mempengaruhi, saling berhubungan. Kemudian dia akan melakukan kegiatan bersama-sama, ya. Kegiatan yang memiliki satu tujuan, ya, biasanya satu tujuan. Tujuannya bareng gitu ya. Ini sistem kita sebut ya, kumpulan unsur, kumpulan elemen, kumpulan fungsi, ya, kumpulan fungsi yang saling berhubungan ya satu sama lain. Atau bisa juga disebut dengan jaringan kerja dari banyak prosedur yang saling berhubungan, kemudian berkumpul bersama-sama melakukan tindakan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu, juga sama mencapai tujuan tertentu gitu ya, mencapai tujuan yang sama ya. Ini kita sebut sebagai sistem ya. Di bergerak bersama-sama lah gitu ya. Konsep dasar sistem itu sendiri definisinya adalah sekumpulan unsur ya. Unsur itu bisa berupa elemen, bisa berupa kegiatan, bisa berupa prosedur ya, langkah-langkah ya, proses gitu ya. Yang saling terpadu itu jadi satu ya, terintegrasi gitu bahasa Inggrisnya itu ya. Terintegrasi kemudian bekerja bersama-sama. Ini atau terorganisir gitu ya. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi ya, sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Jadi sebuah fungsi ini juga bisa kita sebut sebagai sistem ya. Apalagi kumpulan banyak fungsi gitu ya, kumpulan banyak fungsi. Kalau kita bikin aplikasi, bikin sistem informasi gitu ya, itu kita otomatis ada banyak fungsi di situ ya.
Nah, ada banyak fungsi. Fungsi yang sering kita dengar ya, fungsi yang sering kita dengar itu adalah fungsi CRUD. Apa itu CRUD? CRUD. Nah, create, read, update, delete. Ya, itu ya. Fungsi create, read, update, delete itu apa, Pak? Create itu membuat ya, create membuat, menambah ya. Kemudian read, ya, R-nya berikutnya read. Ya, read itu membaca, ya, membaca, menampilkan, ya, memilih, kemudian U-nya itu update ya, update atau edit gitu ya. D-nya delete gitu ya. Masih ada lagi di situ mencari, pencarian gitu ya. Nah, pencarian. Jadi sistem paling tidak memuat fungsi-fungsi tadi ya, fungsi-fungsi CRUD, CRUD, kemudian apa namanya, share pencarian ya, kemudian report gitu ya, mengeluarkan hasilnya, ada input, proses, output gitu ya, ada input, proses, output. Ya. Inputnya masukannya apa, kemudian prosesnya bagaimana, outputnya biasanya berupa report gitu ya. Nah, itu semua kita definisikan sebagai sistem. Contoh sistem adalah ini ya, kalau basisnya komputer, maka unsur-unsur yang dimaksud di situ adalah ada keyboard. Ya, keyboard itu untuk apa? Untuk memasukkan data, untuk mengetik gitu ya. Kemudian CPU. CPU ini bagian dari komputer yang bertugas memproses ya, Central Processing Unit. Dia CPU singkatannya. Kemudian ada monitor, layar untuk menampilkan proses, menampilkan hasil, menampilkan report. Ada kalanya juga menggunakan mouse ya, mouse-nya itu ada kalanya yang nggak pakai mouse, apa namanya, pakai pad ya. Kemudian ada printer untuk mencetak, modem dan sebagainya. Semuanya ini unsur-unsur ini ya itu saling berhubungan ya. Nah, terpadu. Misalnya ada yang sistemnya itu harus pakai mouse gitu ya. Nah, tapi kadang sekarang ada yang nggak pakai mouse. Ada kalanya sistemnya pakai monitor, harus ada pakai monitor, misalnya digunakan oleh desainer misalnya. Tapi bisa jadi tidak pakai mouse dan monitor, ya cukup CPU doang, ya. Kok bisa? Ya itu server, jadi keyboard itu gak dipakai, ya. Kemudian printer, modem, monitor. Gitu. Cuma yang dibutuhkan hanya CPU, ya, CPU. Kok bisa? Nah, bisa aja di kampus juga ada itu ruang server. Nanti Anda lihat situ ruang server hanya terdiri dari CPU doang. Ya. Itu berdiri kemudian nyala gitu ya. Nah, nyalanya juga otomatis, kalau mati lampu dia mati gitu ya otomatis. Kemudian begitu nyala ya dia ikut nyala gitu ya. Nggak perlu dipencet tombolnya. Nih. Tujuannya untuk apa itu semua? Untuk pengolahan data misalnya. Ya, betul. Ini pengolahan data. Jadi bukan hanya pengolahan data, tapi juga pengelolaan. Kalau pengolahan ini definisinya banyak ya. Di outputnya berupa apa? Prediksi, bisa berupa apa perkiraan, bisa berupa klasifikasi dan sebagainya. Ya, pengolahan. Itu untuk komputer ya. Kemudian untuk tubuh misalnya unsur-unsur yang ada di tubuh, misalnya organ tubuh itu apa aja disebutin ya, misalnya tangan gitu, kemudian ada mata, telinga, yang fungsinya untuk menjalankan 5 panca indera kita misalnya. Ya, manusia kan punya 5 panca indera ya. Ya 5 itu ya panca juga, panca indera. Nah, jadi panca indera eh, apa aja mata untuk melihat, telinga dengar, hidung membau, kemudian apa mulut merasakan. Nah, satu lagi apa? Peraba ya peraba. Jadi kulit untuk meraba.
untuk urabaan. Nah, itu semua adalah panca indera yang gunakan untuk kerja bagian-bagian tubuh kita. Jadi salah satu bekerja kita meraba gitu ya, kita sudah bisa merasakan ya seluruh panca indera kita juga bisa. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu saja untuk kelangsungan hidup. Untuk ya ada kalanya kalau orang kurang panca inderanya, misalnya seperti saya ini kan pakai kacamata, jadi berkurang sudah apa namanya penglihatan, ya. Maka ya masih bisa berfungsi kan dengan alat bantu misalnya kacamata. Nah, itu semua adalah contoh dari sistem ya, sistem pabrik gitu ya. Intinya ada unsur-unsur yang saling berhubungan, ya, yang bekerja sama satu sama lain, kemudian dia membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kelangsungan hidup, tujuan produksi, meningkatkan produksi, dan kurang lebih seperti itu. Sistem juga memiliki karakteristik ya, karakter, dia memiliki ciri-ciri. Karakter pertama adalah ada komponen ya, ada ciri-cirinya pertama adalah dia ada komponen. Komponennya adalah sesuatu yang menjadi bagian sistem. Nah, sesuatu yang menjadi bagian. Ya, kita boleh lepas dari itu. Terlain benda, ada aturan, ada orang, ya, komponen. Kemudian ada batasan, ada batasan sesuatu yang membedakan dengan sistem yang lain. Di biasanya kalau di komputer ya, bidang komputer kita akan menggambarkan batas itu sederhana aja sebagai sebuah apa namanya kotak, garis kotak kayak bujur sangkar, kayak itu, kayak apa namanya persegi panjang gitu. Nah, itu atau seperti lingkaran. Nah, batas, penting ada batasnya. Itu untuk apa? Untuk membedakan sistem yang lainnya. Jadi kalau kita mau gambar banyak sistem, maka kita berikan simbol-simbol seperti itu tadi. Yang kita sebut sebagai notasi ya. Notasi-notasi. Nah, namanya notasi ada yang disebut sebagai UML, apa itu UML? Unified Modeling Language. Jadi simbol-simbol yang kita bisa sebut sebagai bahasa. Bahasa. Tuh, berarti untuk komunikasi, ya betul, untuk komunikasi antara pengembang perangkat lunak dengan siapa? Dengan klien, ya, dengan orang yang butuh. Nah, ini sudah wajar ini ya, batasan. Wajar itu ya sudah biasa di komputer. Barangkali mungkin di PAUD mungkin ya belum mengenal ya istilah-istilah ini. Oke, mari kita lanjut nih ya. Kemudian ada istilahnya lingkungan, environment ya, ini juga ada di sistem ya, sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, jadi dia mempengaruhi dengan sistem yang lainnya, ini dia punya boundary sendiri, batasan sendiri. Kemudian penghubung interface itu menjembatani fungsi antar komponen penghubung interface. Penghubung itu antar muka, kayak gini-gini nih, apa yang ada di depan Anda ini antar muka, kurang lebih itu ya. Antar muka ini fungsinya untuk menjembatani antar komponen. Kalau kita ini menjembatani antar user dengan aplikasi, pengguna dengan aplikasi. Masukan input, berarti ini juga ada di interface ya, masukan di dalam interface itu ada desain ya antar mukanya, nah, di dalamnya kadang juga ada input ya, masukan yaitu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Sesuatu ini bisa kita katakan data ya, data yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Nah, itu ya. Jadi sifatnya yang dimasukkan dalam inputan atau masukan tadi itu tuh biasanya ya data. Ya. Data itu kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan informasi. Gitu. Nah, pengolahan ini mengolah data ya, kegiatan proses bahan masukan menjadi keluaran atau luaran, ya, output. Ya. Ada yang disebut output, ada yang disebut outcome. Ya.
Ada learning outcome, ada learning output. Ya. Apa bedanya dicari tahu ya. Nah, jadi yang kita sebut di sini bukan outcome, tapi output. Jadi kalau hasil pengolahan ini kita sebut sebagai output. Tapi kalau hasil keseluruhan ini bisa kita sebut sebagai outcome. Nah, kurang lebih gitu ya. Outcome lebih luas lagi ya dia. Keluaran, output. Nah ini keluaran yang kita sebut nih ya. Jadi berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Nah ini ya. Jadi tadi saya sebut ada input, ada proses, ada output. Nah itu ya. Jadi di sistem itu muncul istilah ini ya, input, proses, output. Jadi kalau ngajar pemrograman, programming, algoritma, dan pemrograman supaya mudah dipahami mahasiswa, ya saya gunakan algoritma yang mudah. Ya, pertama menggunakan masukan input, apa yang dimasukkan dulu gitu. Kemudian prosesnya dijelaskan, proses apa gitu ya. Baru kemudian luarannya bersama dengan. Jadi simpel banget gitu ya. Simpel tapi itu menjadi dasar kita untuk membangun sistem yang lebih luas. Karakteristik sistem berikutnya adalah sasaran, objektif atau tujuan ya, sesuatu yang ingin dicapai, tujuan. Jadi kalau kuliah tadi objektif di atas tujuannya kamu belajar apa ini. Jadi setelah belajar ini apa yang kamu peroleh gitu ya. Tujuan. Tujuan berikutnya adalah goal yang disebut goal ini. Goal ini mencapai akhir. Kalau ini tujuan akhirnya, tujuannya global gitu ya. Pencapaian akhir yang tidak dicapai dalam waktu yang panjang. Nah, itu keseluruhan. Jadi kalau kita bikin goal berarti kerja tim ya, kerja tim. Tapi kalau sasaran tadi mungkin hanya orang per orang ya. Hanya pemainnya saja gitu ya. Kendali, kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Jadi sistem juga akan melakukan kontrol. Ya. Selain dia ingin mencapai keseluruhan, ya, mencapai keseluruhan, meraih visi biasanya, visi organisasinya apa, kita buat sistem itu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem ini tidak hanya sekedar pelengkap ya, tidak hanya sebagai alat gitu ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan, sistem sekarang ini merupakan kebutuhan sama seperti kalau kita naik motor gitu. Kalau di Balikpapan ini naik ke tempat kerja naik sepeda ngos-ngosan ya. Kenapa? Karena jalannya konturnya nggak datar ya. Dia naik turun gitu ya. Itu bukan seperti orang mudah ya, tidak mudah itu ya. Kalau kehabisan napas bisa ngos-ngosan. Nah, oleh karena itu ini ya kita juga butuh kendali untuk melakukan ini. Jadi kalau bikin sistem yang kita butuhkan tadi ya, kita kendalikan dalam dalam kerjanya, dalam lingkup kerjanya supaya tidak keluar dari rencana, keluar dari tujuan gitu ya. Penting sekali ya. Kemudian umpan balik feedback, mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini ya, jadi input, proses, output, ini prosesnya itu biasanya akan ada kontrol ya, prosesnya akan ada kontrol. Dan feedback ini ya biasanya hasil evaluasi ya dari kontrol proses ini dikontrol. Nanti ada hal-hal yang perlu dipelajari, perlu ditingkatkan, ya perlu dihapus dan sebagainya. Sehingga meraih objek-objek ini berarti bagian-bagian tadi kerja tim ya bukan tim ya, individu ini ya, bagian-bagian dari ini banyak. Nah, goal untuk mencapai tujuannya.
ini kayaknya susah dipahami deh, ini bukan orang komputer kayaknya ini yang nulis. Oh, bukan Pak Syukur Kak, iya, bukan saya ini ya. Nah, jadi kalau saya tangkap ini agak sulit ini goalnya. Tapi yang jelas memang sistem digunakan untuk mencapai tujuan besar, ya, tujuan besar, bukan tujuan kecil-kecil. Memang di dalamnya ada hal-hal kecil yang apa namanya harus diselesaikan. Contoh objektif itu adalah seperti di bagian proses itu kan ada hal-hal kecil ya. Ada hal-hal kecil, misalnya proses menginputkan data mahasiswa. Data mahasiswa outputnya seperti apa. Goalnya apa? Goalnya adalah untuk mencetak KRS misalnya. Untuk memasukkan KRS, maka itu kita sebut sebagai objektif gitu ya. Bagian-bagian kecil KRS, kemudian pembayaran, kemudian KHS, ya, transkrip, ya kita hitung tadi ada 4 ya. Masih yang lain-lain ya, daftar kuliah, KRS, KHS, transkrip, jasa, dan sebagainya. Itu semua adalah bagian-bagian yang kita sebut sebagai objektif. Goalnya adalah secara keseluruhan global ya. Kalau mahasiswanya banyak yang berprestasi, B-nya ya, misalnya dari semua itu sudah diselesaikan ya, KHS, transkrip dan sebagainya sudah selesaikan, kemudian dicari apa namanya goalnya yaitu untuk meningkatkan perguruan tinggi itu supaya misalnya world class university misalnya gitu ya, atau memenuhi administrasi yang terbaik atau untuk terkait itu tadi secara global. Jadi goal itu lebih ke besarnya, tujuan besarnya. Kalau objektif itu tujuan-tujuan kecilnya ya. Sama seperti kalau saya sampaikan di awal ini ya. Ya ini kan objektif ya. Objektif itu apa? Ini tujuan kita pelajari materi hari ini. Nanti minggu depan kan ada lagi materi yang lain. Minggu depannya lagi saya sampai 16 kali tatap muka kan ya. 16 sampai berapa ya? Kemarin sudah kepotong 1 ya, berarti tinggal 15. Ya, berarti 14, 13 ya, 13. Ya, 13 nanti. Ya, satu kesatuan 13 tadi goalnya apa? Learning outcome ya. Berarti kita learning outcome-nya setelah pelajari mata kuliah ini Anda minimal mengerti ya caranya bekerja menggunakan sistem ya. Bukan hanya menggunakan, tapi juga diharapkan mampu membuat sendiri sistemnya untuk mengelola lembaga pendidikan PAUD gitu ya. Nah, tentu saja kita harus mengetahui proses landasan hukum tentang PAUD, cara kerjanya, tata kerjanya, tata pengelolaan, tata kelolanya, dan lain sebagainya. Ini penting. Itu setelah memahami itu semua, nah, baru kita terjun membuat sistemnya berdasarkan tata kelola PAUD tadi. Secara umum ya sistem diklasifikasikan atau dikelompokkan jadi beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok sistem abstrak, sistem fisik. Abstrak sistem itu tidak tampak nyata. Tidak tampak nyata. Seperti saya presentasi hari ini menggunakan browser, menggunakan internet. Nah, itu tidak tampak internetnya. Yang penting jalan di di Anda ya, depan Anda ya. Bentar ya, saya cek dulu ya. Di layar saya ini hanya ada layar ini saja. Saya nggak tahu apakah Anda masih ada di depan apa tidak. Saya cek dulu ya. Bentar ya. Oh iya, masih ada ya. Oh ini Mas, ada Masnya ya. Berapa orang cowoknya ini?
Guru PAUD biasanya ibu-ibu ya. Satu orangnya Pak. Oh, baik. Masnya ini juga ya, guru juga ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita kelompokkan sistem menjadi beberapa, kurang lebih ada 4 ya. Ada sistem abstrak dan sisik, kemudian ada sistem alamiah, sistem buatan. Natural system. Natural itu apa? Alami ya. Sistem alami. Sebenarnya bukan sistemnya yang alami ya. Masa sistem alami? Bukan. Ini bahasa apa namanya? Bahasa alami. Terjadi dengan sendirinya tata surya. Oke deh. Kita sebut itu ya. Kalau di komputer ada natural sendiri ya, alami. Jadi bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa alami seperti yang kita gunakan. Ada human-made system, hasil karya manusia. Kemudian ada lagi sistem tertentu, sistem tak tentu. Nah, kalau tertentu itu deterministik, diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Nah, probabilistik ada kemungkinan, ya, ada probabilitas, ya, tidak pasti, bisa ya, bisa tidak. Kemudian ada sistem tertutup dan terbuka. Closed system tidak dipengaruhi lingkungan, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Kalau open system dipengaruhi lingkungan luar. Nah, ini terlalu rumit ya bagi saya ini. Konsep dasar informasi, ya. Jadi definisi informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti. Ya, memiliki arti ini. Jadi ini artinya kalau menurut orang komputer lebih ke bawah ini ya. Nah, ini data sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Nah ini, jadi ya inilah. Nah, ini. Bentuknya data bisa berupa objek ya, bisa kualitatif. Kualitatif itu ya kualitas. Biasanya tidak terkait dengan angka-angka gitu ya. Nah kalau kuantitatif ini yang diangkakan, kuantitas kan. Nah, diangkakan. Kalau ini kualitatif ini lebih banyak ke, kalau di penelitian kualitatif itu sifatnya ya kayak ilmu sosial gitu ya, psikologi, kemudian apa namanya, interaksi antar manusia itu apa namanya. Nah itu kurang lebih. Nah kalau kuantitatif itu hampir seluruhnya itu diangka-angkakan, nah, berupa angka-angka yang bisa digunakan untuk perhitungan. Contohnya adalah informasi kependudukan, itu yang kita sebut informasi adalah, tersebut sebagai data adalah data penduduk. Kalau informasi, ya mungkin kita bisa mengambil jumlah penduduknya, kemudian jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk wanita yang usia nikah, ya usia di bawah itu atau usia lanjut dan sebagainya bisa ditemukan gitu. Nah itu kita sebut sebagai informasi. Jadi kalau informasi sudah ada hubungan-hubungannya atau informasi terkait dengan ini DPT ya, yang sekarang ini adalah informasi penduduk yang belum melakukan vaksin. Yang sudah divaksin berapa, yang belum divaksin berapa. Kemudian informasi akademik yang kita sebut sebagai data adalah biodata, mahasiswa, nilai aktivitas, dan sebagainya. Informasi itu adalah absen per kelas seperti hari ini, ya. Kemudian transkrip, IP, IPK, nanti dibuat grafik ya. Berapa jumlah mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 35 misalnya. Atau berapa jumlah mahasiswa yang IPK-nya 4, nah, sempurna. Jadi prosesnya adalah fakta-fakta. Jadi data itu memang berasal dari fakta ya, belum dimanipulasi sama sekali, belum mengalami perubahan gitu ya data.
Kemudian data ini diproses sehingga menghasilkan informasi. Informasi ini juga bisa jadi akan kembali menjadi data ya. Informasi ini akan kembali menjadi data. Kok bisa? Ya, seperti tergantung tujuannya dulu apa. Nanti diolah lagi dari banyak informasi tadi dikumpulkan lagi, diolah jadi menggunakan data mining ya, penambangan data. Kemudian diproses lagi menghasilkan informasi. Terus sampai tingkat terakhir itu adalah hasilnya berupa pengetahuan setelah ini. Setelah informasi itu nanti akan muncul pengetahuan. Pengetahuan gimana, Pak? Jadi kalau kita gambarkan itu biasanya kalau orang komputer menggambarnya berupa apa? Piramida. Lapisan yang paling bawah adalah fakta atau data yang paling bawah. Lapisan tengah adalah informasi dan lapisan yang paling tinggi adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Jadi kalau di sini ya mungkin untuk kita ya untuk pelajari aja dasar oke lah ini supaya kita nggak lari ke sistem informasi ya. Jadi kalau hasilnya itu berupa pengetahuan nanti itu sudah tingkatnya lanjut ya berupa apa namanya big data ya big data. Atau kita kalau awal-awal itu belajar data warehousing ya data warehousing atau nanti dipelajari algoritmanya itu adalah data mining ya. Nah, itu yang sekarang lagi ngetren itu adalah data science. Nah, makin tinggi ternyata ya. Kita nanti pusing ke sana. Kemarin itu ikut pelatihan data science, pusing banget sampai sekarang. Hari Minggu besok ada ujian. Ujian data science. Nah ini faktor informasi ini apa ini? Fungsi, biaya, nilai, mutu informasi. Nah, fungsi dari informasi itu sendiri. Jadi kita bahas ini satu-satu ya. Kita bahas mengenai faktor-faktor informasi itu dipengaruhi oleh fungsi ya. Fungsi kemudian dipengaruhi juga oleh biaya dan nilai dan mutu informasi. Kalau fungsi informasi ya fungsinya ya ini menambah pengetahuan biasanya kalau kita dapat informasi gitu. Fungsinya untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau kita mau bikin sistem informasi manajemen PAUD, berarti menambah pengetahuan tentang PAUD kan ya. Mengurangi ketidakpastian. Jadi makin jelas gitu ya. Iya, makin jelas. Jadi kalau kita pakai sistem informasi ya nanti tagihannya juga gitu. Berapa tagihannya Mbak SPP-nya anakku ya gitu ya. Oh, 50.000. Besoknya oh berapa ya? Enggak tahu. Bentar. Kayaknya 20.000 deh. Jadi nggak pasti dong. Nah, gitu ya. Bentar saya cek dulu gitu ya. Mengurangi risiko kegagalan. Jadi kalau kita lakukan perhitungan, pengolahan data gitu ya, sehingga menghasilkan informasi tadi, informasinya sudah jelas, jreng gitu ya, hingga kita bisa melakukan perencanaan ke depan gitu ya. Oh, minggu depan kita akan melakukan rapat untuk mengantisipasi lonjakan siswa baru kita ini Bu, misalnya. Sudah 1 bulan ini pendaftaran sudah menunjukkan siswa sampai 500 siswa ini banyak betul ini banyak orang yang melahirkan misalnya gitu. Sehingga kita bisa merencanakan sebentar kita lihat dulu kapasitas kelas kita ini kalau dihitung pakai ini gimana. Oh iya. Jadi kita bisa rencanakan itu semua ya. Dengan menggunakan sistem informasi kita bisa melakukan perencanaan sehingga bisa mengurangi risiko kegagalan ini. Kemudian mengurangi keanekaragaman varian, macam-macam ya. Apa itu keanekaragaman? Ya macam-macam data yang masuk di situ loh. Kita bisa perkecil lagi yang kita butuhkan datanya. Memberi standar aturan baku, ukuran, batasan. Nah, standar ini kalau kemarin rujukannya bukunya sudah saya sampaikan ya, yaitu standarnya adalah evaluasi
berdasarkan akreditasi lembaga di Indonesia ya. Kita nggak pakai lembaga di luar negeri lah, apalagi Finlandia gitu ya. Capek deh masih, nanti itu belakangan aja ini. Karena untuk mengikuti standar ini lumayan panjang. Nanti kita semuanya bahas. Berikutnya faktor informasi yang perlu kita ketahui adalah nilai informasi itu sendiri yang perlu kita pelajari ya, yaitu kemudahan dalam perolehnya. Informasi makin sulit informasi itu diperoleh makin makin mahal biasanya gitu ya. Makin mahal. Kok bisa ya? Iya, coba aja wartawan itu, jurnalis itu ya. Kita jurnalis itu nggak sekedar ngetik ya, salin tempel, copy paste, aduh seperti itu jurnalis. Harganya juga murah juga seperti itu karena mudah banget memperoleh. Coba dia akan melakukan verifikasi langsung kepada siapa namanya narasumber gitu ya. Kan nggak gampang ya. Jalurnya juga nggak gampang. Kalau kita undang itu juga nggak nggak gampang untuk datang gitu ya, memenuhi undangan dan sebagainya. Dan kadang juga mereka minta sesuatu gitu ya, imbal balik gitu ya. Kemudian bersifat luas lengkap, nilai informasi gitu juga harus bersifat luas, memperhatikan ketelitian, akurasi. Ya. Akurasi ini penting ya, narasumber juga penting. Apa namanya? Kak sembarang narasumber ya, orang bicara. Mungkin kalau diambil sampel aja masih bisa ya. Tapi kalau narasumber tertentu gitu ya, membutuhkan keahlian, profesionalisme dan sebagainya ya, kita akan mengambil narasumber yang asli. Coba aja mengambil narasumber seperti pemain bola Muhammad Salah misalnya atau Ronaldo deh. Kan sulit ya. Nah, nanti kalau ada orang ngaku-ngaku di WhatsApp gitu, saya Ronaldo ini, apakah Anda mencari Ronaldo gitu. Nah, kita juga nggak bisa langsung menerima mempercayai mereka sebagai Ronaldo. Wah, masa Ronaldo bahasa Indonesia? Harusnya bahasa ya. Nah, ini ketelitian, cek lagi, gitu. Cek and dicek gitu ya. Cocokan dengan pengguna, relevansi, ya. Kemudian ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dan lain sebagainya. Ini nilai informasi ya, jadi memperhatikan semua ya. Ini kan sudah paling tidak Anda sudah punya bayangan ya. Jadi informasi-informasi saja, apa saja yang perlu kita kumpulkan nanti. Fungsi sistemnya harus kita buat, ya, paling tidak ada ini fungsi-fungsinya menjalankan ini semua. Kemudian faktor informasi berikutnya adalah mutu ya, mutu informasi. Mutu ini kontrol sistem, mengeliminir kesalahan, memeriksa internal, penambahan batas penelitian, data dan feedback ya. Mutu. Jadi mutu ini juga apa namanya ada mengurangi kesalahan mutunya ini. Begini, mutu ini saya kasih contoh seperti ini apa namanya. Kalau kita ingat KHS ya, KHS tahu ya KHS ya. Anda kan sudah dapat KHS ya kemarin ya. Nah, itu ada nilai mutu. Nah, nilai mutu. Ada nilai mutu itu diambil dari mana ya? Bobot ya. Nah, bobotnya itu ya. Misalnya Amin tuh bobotnya berapa? Mutu. Nah, mutunya berapa itu? Nah, mutunya keluar itu nanti mutu itu hasilnya mutu dikali SKS-nya berapa keluar itu hasilnya. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi jumlah semuanya itu kemudian dapat mengurangi kesalahan, mengurangi nilai mahasiswa. Apalagi kalau nilainya itu seperti yang ada di UM ini ya. Itu intervalnya itu pendek-pendek, intervalnya cuma 5 gitu ya. 5. Jadi kalau dapat nilai di bawah 70 itu udah apa namanya? Hampir nggak lulus ya, hampir nggak lulus. Padahal kan kalau dulu itu di bawah berapa ya?
nilai itu masih di bawah 20 itu baru nggak lolos ya, di bawah 20. Nah ini nilainya udah tinggi loh, 70. 70 di bawah 60 itu udah nggak lulus. Kalau dulu masih lolos, bahkan 60 itu A. Kok bisa? Nah itu karena caranya melakukan penghitungan itu berdasarkan prestasi per kelas, nilai tertinggi di kelas. Jadi nilai tertingginya 60 itu, maka dia dapat A. Jadi satu kelas itu cuma yang dapat 60 cuma dua orang misalnya ya. Atau paling tinggi 60 cuma satu orang. Nah itu yang dibuat ring, buat terpal 50 sampai 100 itu A. Nanti intervalnya dikurangi lagi sampai 20. Dan seterusnya itu ya. Kemudian pemeriksaan internal dan eksternal biasanya terkait dengan apa namanya kesesuaian dengan standar akreditasi misalnya gitu ya. Akreditasi internal, akreditasi eksternal, dan seterusnya. Kemudian faktor informasi berikutnya adalah biaya. Biaya informasi ini terkait dengan biaya perangkat keras yang kita gunakan, biaya analisis, biaya perancangan, biaya operasional, bisa juga ya, biaya pengembangan, pelaksanaan ini banyak ya pelaksanaan itu. Jadi ini sepertinya bukan orang komputer yang nyusun ini. Ya, jadi analisis biaya pengumpulan data itu ada di sendiri. Kemudian biaya testing itu ada juga ya. Biaya operasional tadi sudah, biaya macam-macam pengembangan berikutnya ada juga. Biaya tempat lingkungan, perubahan, dan seterusnya. Biaya-biaya ini semua terkait dengan informasi ya. Ini penting. Kok penting gimana sih? Bentar, ini gini. Saya tadi dengar ada hari ini ya, pagi ini ya, Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram itu down ya, down. Nah, setelah itu muncul berita bahwa pemilik Facebook itu Mark Zuckerberg itu ternyata rugi ya akibat downnya DNS-nya itu ya Facebook itu semuanya down di situ sehingga menyebabkan banyak kegagalan di situ ya, banyak kegagalan. Nah, itu kan dia menghasilkan informasi. Berapa kerugiannya? Triliunan ya kabarnya ya, triliunan, 100 triliun. Kok bisa ya? Kayaknya nggak nyangkut ya kita ya mikirnya. Nah ini termasuk biaya informasi ya, biayanya luar biasa. Konsep berikutnya adalah konsep dasar manajemen. Kalau tadi kita ngomongin tentang informasi ya, informasi sistem juga sudah, terakhir ini manajemen. Kalau manajemen itu definisinya adalah pengelolaan. Nah, tadi disebut ya di awal, pengelolaan kegiatan, pengelolaan data, ya, fungsinya untuk menjalankan tugas serta tujuan organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen juga kita bisa sebut sebagai proses. Nah, itu tadi yang saya sebut tadi ya di awal. Jadi manajemen juga bagian dari proses memanfaatkan sumber daya yang sedia. Kegiatan di dalam manajemen antara lain perencanaan. Nah, ini perencanaan, kemudian ada pengendalian, plan to action, nah, gitu ya. PDCA. Nah, perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah sumber daya. Sumber daya yang terlibat di dalamnya adalah manusia, ada material, ada modal, ada informasi. Ada kalau kita bikin manajemen proyek, tambahin lagi satu ini apa namanya, task. Nah, pekerjaan yang tidak dikerjakan itu kita kelola juga. Memangnya ada banyak pekerjaan. Oh, jangan dikira pekerjaan kalau dalam proyek itu cuma operasional doang. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan kalau di bidang komputer ya. Nah, ada banyak pekerjaan-pekerjaan antara lain
di dalam perencanaan itu sendiri juga ada pekerjaan-pekerjaan detailnya. Nah, itu apa? Kita sebut sebagai work breakdown struktur. Jadi ada struktur pekerjaan yang terus susun di bawahnya di dalam perencanaan. Pengendalian juga demikian detailnya itu ada work breakdown struktur, pengawasan dan sebagainya. Itu semuanya ada. Nah, kita masukkan di sini sumber daya. Nanti manusianya juga akan bekerja berdasarkan task tadi. Ini juga dihitung. Nah, ini saya juga pernah ngajar manajemen proyek sistem informasi ya. Jadi udah ngerti ya ini. Kemudian proses manajemen, di dalam proses manajemen itu sendiri kurang lebih seperti demikian ya, perencanaan dalam kalau ini sudah masuk ke proses manajemen itu sendiri ya. Jadi ini nanti kan dimasukkan enggak di dalam sistem informasi ya, sepertinya enggak deh ini deh. Ini nanti masuk keluar deh ini. Tapi nah untuk pengenalan kita ya, proses manajemen ini ya kita sampaikan juga di sini ya. Jadi yang kayak gini-gini jangan khawatir masuk ke dalam sistem SIM-nya itu enggak ya. Jadi SIM-nya mungkin jadi bagian dari pendukung ini semua ya. Jadi nanti di bagian develop atau di bagian level terendah ini supervisor ini ada SIM-nya sendiri, kemudian taktis ini ada SIM sendiri. Atau jadi satu SIM ini juga bisa, cuma besar skalanya enterprise ya, enterprise. Nah, ini semua untuk tujuan-tujuan tertentu biasanya. Kita sebut strategis karena nanti informasi yang dibutuhkan oleh direktur untuk wakil direktur itu apa saja yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Taktis itu hal-hal manajer itu ya ke atas dan ke bawah ya dia kerjanya taktis dan seterusnya. Jadi sistem informasi manajemen itu gimana? Kita kembali ke yang tadi ya di awal. Jadi definisinya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah, memanfaatkan sumber daya, ya. Nah, sehingga diharapkan informasi itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen ini ya di sini. Ya. Jadi sistem informasi yang kita gunakan kayak sistem informasi akademik itu biasa kita gunakan untuk mengambil keputusan di tingkat manajemen ya. Ya. Apakah nanti pendaftaran mahasiswa baru masih dibuka? Nah itu nanti kita cek dari jumlah itu pendaftar. Nah, apa saja yang dibutuhkan gitu? Apa program studi yang masih dibuka? Nah, program studi yang ditutup karena mengingat kapasitas, misalnya kursi yang terbatas. Nah, itu semua muncul di dalam sistem informasi yang kemudian kita sampaikan kepada ini tingkat atas ya strategis ya direktur hadir ya ini kemudian dia akan melakukan keputusan-keputusan ini langsung di ini ya udah diperpanjang waktunya udah ditutup yang ini gitu. Kalau menurut pakar ya James Alter ya Alter ini juga dulu bukunya saya gunakan untuk ini rujukan tesis ya. Ya. Jadi kalau sistem informasi manajemen kalau menurut Alter itu adalah prosedur kerja. Kumpulan dari prosedur kerja atau proses-proses ya. Kumpulan juga informasi, ya. Kumpulan juga orang baik informasi, baik orang, ya, baik teknologi informasinya itu ya, fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu diorganisasikan ya, untuk mencapai tujuan besar tadi yang kita sebut sebagai goal ya. Nah, yang kita sebut objektif tadi ya bagian-bagian kecilnya ini ya prosedur kerja, informasi, orang, teknologi dan sebagainya ini ya. Jadi itu kalau menurut Botnar ini definisi berikutnya menurut pakar ya. Nah ini juga kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak. Bisa juga kalau ini lebih simpel ya ini ya. Kalau saya sih lebih condong yang punyanya Alter ini ya. Karena di Alter ini dia sudah detail ini ya. Betul ini apa yang disampaikan oleh Alter. Walaupun tahun lama loh ya.
Saya nggak salah kalau ini saya jadikan rujukan ya JMS alter ini. Kemudian turban juga demikian ya, sistem yang mengumpulkan proses, sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis ya, menyebarkan informasi untuk tujuannya spesifik. Oh, juga simpel juga ini ya. Nah, jadi definisi sistem itu mana yang paling benar ya, semuanya benar lah, semuanya benar. Ahli-ahli ini pakar-pakar yang sudah terbukti ya. Kesamaan dari teori-teori tersebut di atas ya, produk yang dihasilkan ya satu ya, samaannya adalah informasi. Tujuannya ya menghasilkan informasi untuk berbagai tujuan ya, berbagai pihak. Kemudian pengelolaan sumber masukan hingga menjadi informasi fungsi yang harus disediakan. Jadi nanti sistem informasi manajemen tadi ya produknya adalah informasi ya. Ingat ya, produknya adalah informasi. Yang dimasukkan apa? Data. Tujuannya apa? Menghasilkan informasi untuk berbagai pihak, berbagai tujuan. Kemudian pengelolaan fungsinya mengelola banyak sumber, banyak proses. Nanti bisa didetailkan ya, kita detailkan. Jadi banyak ini menyederhanakan aja. Nah ini. Jadi kurang lebih demikian ya. Yang dicoba adalah sistemnya, tujuannya, prosedur kerjanya, informasi, manusia, teknologi informasi. Kalau informasi ini data berformat teks biasanya, ya, data yang ya sifat apa namanya tipe datanya itu ada yang teks, ada yang angka, ada yang tanggal, gambar, suara, semuanya itu teks ya. Ya, semuanya. Kemudian manusia ini yang bertugas untuk mengoperasikan, ya, menjalankan, ya, antara lain memasukkan proses, menggunakan data, tadi CRUD tadi ya, create, update, delete, share gitu ya. Dan teknologi informasi yang mendukung ini ya, perangkat keras, perangkat lunak, ya, perangkat yang jaringan, jangan lupa jaringan. Nah, ini kemudian terlibat dalamnya sehingga mendukung sistem informasi manajemen. Pengaruh pengelolaan SI dalam organisasi, pengaruhnya besar sekali ya. Bisa meningkatkan pendapatan, cost of running, menekan biaya, kemudian menaikkan profit ya. Pokoknya biayanya bisa meningkat cepat, ya, biayanya lari. Kemudian customer service juga siapa ini orang ya, customer service orang ini makin mudah ya. Sebenarnya bukan hanya ini, banyak sekali hal-hal yang termasuk manajemen dan sebagainya, dia itu akan mendapatkan manfaat luas ya. Jadi ini tolong nanti jadi PR ya ini ya. Ada tambahi lagi banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh dari jalannya sistem informasi ini. Jelas sekali ya, jelas sekali. Seperti yang kita lihat hari ini ya, di hari ini banyak tiga perusahaan, tiga layanan internet yang beredar di dunia down gitu ya. Kalau down aja sudah rugi, berarti kalau jalan ya untungnya berarti banyak sekali itu ya, kita bisa perkirakan. Kita bisa hitung ya, kalau mau hitung ya, saking banyaknya. Oke, perkembangan SIM. Nah, terakhir ini ya, dalam perkembangan ternyata SIM tidak hanya diimplementasikan pada pabrik ya. Dulu bayangan kita pabrik banyak menggunakan itu, kantor-kantor gitu ya. Kita ingat kalau nonton film Dono Kasino Indro ya, TKI. Kucingnya. Maaf ya. Saya tutup dulu ya nih suaranya biar nggak masuk. Ya, ini waktunya kita Baik, kita masuk ke sini ya. Jadi dalam perkembangannya SIM itu diimplementasikan tidak hanya kepada pabrik
kita tadi ngomongin tentang Dono Kasino Indro, ya ingatnya begitu. Kalau itu film-film masa kecil saya juga, mungkin masa kecil Anda juga ya. Jadi kalau saya dulu itu lihatnya, oh kantor itu begini, sama seperti yang di film Dono Kasino Indro itu, dia bikin perusahaan detektif gitu ya, ada lucu. Jadi buka kantor, terus merekrut sekretaris di situ. Sekretaris ternyata kantornya dua-duanya nggak jalan, rugi, sehingga sekretarisnya dikeluarkan, diberhentikan, terus minta duit ya. Kita lihat di situ di kantornya hanya berisi mesin ketik ya, kantor. Sekarang kantor kita malah lebih kompleks lagi ya, bukan hanya mesin ketik ya. Sudah ada analisis, ada perancangan, ada macam-macam, kabel-kabel juga saling terhubung dari sana kemari ya, jaringan. Dengan demikian sistem tersebut sesuai dengan digunakan untuk sesuai organisasi ya, misalnya rumah sakit nih, jadi untuk menangani pasien, menangani dokter, menangani obat, menangani layanan, ini kurang ini ya, masa penanganan pasien dan manajemen doang kan? Oh ini ada di bawah ini, dokter praktek, praktek kan sendiri ya, oke. Kantor pengacara, event, organizer, bengkel, perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ini simpel banget ini gambarnya. Nggak apa-apa untuk kita ya. Jadi top manager ada di atas nih. Sebenarnya top manager ngapain pegang SIM server? Enggak ya. Jadi top manager itu sebenarnya ada di sini juga sebenarnya. Cuma dia akan memiliki privilege lebih banyak dibanding yang ini, di bawah-bawahnya ini ya. Tapi ini untuk menggambarkan aja ya. Proses SIM-nya kurang lebih seperti demikian. Kemudian manajemen informasi yang disimpan, sumber daya yang terlibat di dalam sistem itu antara lain manusia, dan material, mesin, uang, data, dan informasi. Jadi manajemen informasi itu banyak aktivitas yang di dalamnya yang digunakan untuk memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin, efisien, efektif, dan efisien. Efektif itu mujarab, seperti tepat gitu ya, efektif. Efisien berarti ringkas ya, efisien, ringkas waktu ya. Waktu terkait dengan waktu ringkas biasanya lebih cepat gitu. Kembangnya pada saat yang tepat. Nah, kemudian tugas manajer, kalau ini tugas-tugas ya, tugas-tugas masing-masing di dalam sistem informasi itu ada user level yang kita sebut sebagai privilege tadi ya. Jadi kita sebut sebagai privilege tadi, masing-masing punya tugas sendiri ya, tugas-tugas sendiri. Nah, kemudian data dan informasi, data aliran dasar, informasi, informatika. Kalau informatika itu tambah tika di sini. Ada tikanya. Tika itu ya terkait dengan matematika. Ada hitung-hitungan gitu ya, ada rada-rada sains gitu ya, sains. Untuk SI, contoh-contoh SI yang sudah ada di sekitar kita ya. Ada SIM ya, SIM yang kita bicarakan ini, kemudian ada SPK, sistem mendukung keputusan. Ini juga di prodi informatika juga ada ini. Saya dulu pernah ngajar ini SPK. Kemudian SIM informasi eksekutif. Ini juga ya. Semester kemarin juga ada sistem informasi perkantoran, sistem pendukung pakar atau sistem pakar gitu ya, bukan pendukung, sistem pakar. Kemudian sistem proses transaksi dan sebagainya, banyak ya. Terus selain kita pelajari sistem informasi, ada istilahnya TI. Apa itu TI? TI ini sebenarnya lebih ke arah ini ya, perangkat keras, perangkat lunak, melaksanakan sejumlah tugas pemrosesan data. Jadi sistem informasi dengan TI apa hubungannya?
Hubungannya apa ya? Luas mana SI dengan TI? Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi. Kalau TI itu perangkat keras, perangkat lunaknya. Nah, luas mana SI sama TI? Ya, SI-nya bisa dimasukkan ke dalam TI atau SI-nya bisa kalau di dalam lingkaran itu lingkaran SI-nya ada di dalam lingkaran atau bagian dari lingkaran teknologi informasi. Lingkaran teknologi informasi gede, lingkarannya sistem informasi kecil, gitu ya. Ya, dapet gitu ya. Dapet atau bagian gitu ya. Contoh-contoh sistem informasi yang tadi ya, sama ya. Sistem informasi ini observasi. Jadi kalau yang sistem informasi manajemen bentuknya manajemen ini contoh-contoh sistem informasi pesawat terbang, biro perjalanan travel agent, sistem transaksi kredit, sistem transaksi pembayaran, pembuatan SIM di kepolisian, sistem informasi akademik. Nah, kurang lebih itu ya sistem informasi apa namanya contoh-contoh sistem informasi bentuknya ya itu tadi SIM. Apakah ini bentuknya adalah SIM sistem informasi manajemen? Iya, di dalamnya juga ada sistem informasi manajemen ya. Nah, di sini kalau yang ini di dalamnya transaksi kredit ini juga termasuk pengajuan kredit kan kita memutuskan bahwasanya dia berhak mendapatkan kredit atau tidak. Jadi di dalamnya ada sistem bentuknya apa? Bentuknya adalah sistem pendukung keputusan ya. Nah, jadi ada memutuskan bahwasanya dia berhak menerima kredit atau tidak itu ya. Kan diseleksi dulu ya. Nah, syarat-syaratnya, berkas-berkasnya dikumpulkan semuanya, baru kemudian dilakukan penilaian-penilaian. Nah, itu ada sistem pendukung putusannya. Nah, ini contoh gambar zaman dulu ini. Nggak apa-apa ini untuk memberikan gambaran saja ya, bahwa SIM rumah sakit itu terdiri kurang lebih kalau ini jaringan, taruhlah kita membuat jaringan gitu ya, database servernya, kemudian terhubung dengan komputer-komputer yang lain. Melalui local area network atau LAN gitu ya, biasanya lewat kabel gitu ya. Kemudian SDM TI yang dibutuhkan kurang deh ini. Database administrator, security, ini yang kayaknya yang dulu ini deh. Jadi oke deh, untuk sementara mungkin bisa kita jadikan apa namanya pelajaran ya. Kurang lebih SDM yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi ya ini. Buat administrator, ini banyak nih luas ini ya. Nah, ini tugas untuk Anda ya. Nah, tugasnya karena ini kan membutuhkan partisipasi ya. Saya kalau ngajar begini doang, nggak pakai tugas kayaknya kurang kurang masuk deh. Jadi tugasnya ini tugas kelompok ya. Nah, buat paper ukuran A4 nggak usah dicetak ya, tapi dicetak PDF ya, cetak PDF. Kemudian diketik ukurannya sekian, jumlah bahasa bebas, jumlah halaman bebas. Yang jelas ya detail ya. Kemudian materi tugasnya adalah pilih tempat menurut Anda pantas dan harus memiliki sistem informasi. Ya, jangan jauh-jauh ya. Di sekitar Anda ya, di sekitar kampus juga ya. Dilihat ya. Terus kalau itu toko grosir apa? Misalnya di depan kampus itu ada toko bengkel nih, bengkel. Masa bengkel grosir? Ya, grosir itu apa ya di dekat situ? Nggak ada ya. Ini toko-toko yang dekat kita di lingkungan kampus. Apa itu? Ya, bengkel tadi ya, bengkel. Nah, bikinkan sistem informasi kira-kira data apa saja yang dibutuhkan di situ. Data apa saja yang dibutuhkan. Kalau di situ ada apotik, data apa aja yang dibutuhkan. Di situ ada kantor pemerintahan, catatan sipil, rumah sakit di situ dekat situ apa rumah sakit? Nah, sakit Balikpapan baru.
sekolah, sekolah. Nah, sekolah kan dekat kita di kampus itu juga ada ya, prodi misalnya. Nah, itu buatkan ya, pengamatan ini ya, tugasnya ini ya. Lakukan pengamatan informasi apa saja yang dihasilkan oleh sistem itu. Walaupun toko itu belum punya sistem loh ya. Jangan cari yang sudah punya sistem. Yang belum punya ya. Belum punya. Boleh sudah punya. Kemudian data apa saja yang dibutuhkan. Kita identifikasi itu ya. Inputannya apa saja, informasinya, kalau inputannya berupa informasi apa saja, kalau inputannya berupa data tadi apa saja. Kemudian diproses, hasilnya luarannya apa. Itu ya, lakukan pengamatan itu. Terus kemudian buatlah uraian terhadap sistem yang Anda amati menurut karakteristik sistem. Nah, karakteristik sudah ada ya karakteristiknya. Berdasarkan karakteristik tadi yang kita jelaskan, baru kemudian menurut klasifikasi sistem itu jenis apa, jenisnya sistem apa di situ, manajemen kah, SIM kah, atau sistem pendukung keputusan kah, gitu ya. Ini ya. Jenisnya sistem pendukung keputusan kah, atau sistem informasi eksekutif kah, penjelasan alasan Anda. Baru kemudian buat uraian informasi dia dihasilkan di sistem itu menurut fungsi informasi. Menurut fungsi. Jadi buat uraian, jelaskan informasi yang dihasilkan itu. Fungsi misalnya dia menghasilkan informasi mengenai IPK mahasiswa. Nah, mahasiswa angkatan tahun 2019. Prodi PAUD ya. Yang dihasilkan adalah IPK tadi ya. Kemudian dibuat grafik ya, tumbuhan IPK. Fungsinya untuk apa itu? Fungsi menghasilkan IPK itu tadi. Itu mendeteksi mahasiswa yang telat, yang lelet yang ketinggalan gitu misalnya, sehingga perlu didorong, dicari tahu kenapa, dan seterusnya. Kelompok informasi yang dihasilkan menurut level manajemen ya, ini ya. Kelompok informasi yang dihasilkan menurut level manajemen. Level manajemen apa? Nah, level manajemen kan ada tadi ya, ada manajerial gitu ya, ada ini ya level manajemennya, tugas manajemen. Ini level. Tadi mana levelnya? Ini yang nah ini ya levelnya. Dia di bagian apa level tadi KRS ya, manajemen. Berarti grafik IPK tadi ya, berarti ada di mana itu, di tingkat supervisor. Nah, supervisor itu siapa? Kalau di prodi supervisor ya di bawahnya kajur sekretaris gitu ya, sekretaris. Manajer berarti mungkin Anda bisa klasifikasikan berdasarkan ini kajur, kemudian ini fakultas misalnya, kemudian ini adalah rektor, misalnya wakil rektor gitu ya. Tuh. Rektor itu biasanya nggak langsung ya. Biasanya wakil rektor bidang akademik gitu ya. Sehingga kita bisa tahu ini ya. Jadi sistem itu tadi nanti akan diklasifikasikan berdasarkan itu semua ya. Bisa ya didiskusikan ya. Ya, itu kelompoknya berapa orang, Pak? Kelompoknya tadi berapa orang? 3 orang ya, 4 orang ya? Atau 2 orang aja ya? Halo? 4 orang aja, Pak. Kelompoknya berapa orang? 4 orang aja, Pak. Iya, Pak. 4 orang. Ya, sudah, 4 orang. 4, Pak. Ya, nanti dikumpulkan di classroom ya. Baik. Kami pilih sendiri ya, Pak. Kelompoknya boleh, Pak? Boleh. Silakan ditentukan sendiri. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Baik, itu aja dari saya ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Ya, sampai ketemu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih ya Pak.